Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Marlisa Putri dari kelas DIV A2 semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS kriptografi dengan dosen Bu Ani Amalia yang berjudul Algoritma Stream Cheaper RC4. Yang pertama di sini ada abstrak. Sistem kriptografi yaitu suatu fasilitas untuk mengkonversikan plain text ke ciphertext atau sebaliknya, mengkonversikan ciphertext ke plain text. Secara umum, dalam proses enskripsi dan deskripsi dikenal dengan dua macam cipher berdasarkan cara kerja penyandiannya, yaitu yang pertama ada stream cipher, kemudian ada block cipher. Stream Cheaper merupakan suatu sistem di mana proses enskripsi dan deskripsinya dengan cara bit per bit. Sedangkan sistem block cheaper mengkodekan data dengan cara membagi plain text menjadi per blok dengan ukuran yang sama dan tetap. Salah satu jenis stream cheaper adalah RC4. RC4 stream cheaper yang merupakan salah satu jenis stream cheaper kriptografi yang didesain oleh Ron Rivers di laboratorium RSA Data Security pada tahun 1987. RC4 sendiri merupakan teknik enskripsi yang dapat dijalankan dengan panjang kunci yang variabel dan beroperasi dengan orientasi byte. Sama dengan abstrak sebelumnya, ini merupakan pengertian dari RC4, yaitu sistem sandi stream chipper berorientasi byte, yaitu chipper yang memiliki kunci simetris dan menginskripsi plain text secara digit per digit atau byte per byte dengan cara mengkombinasikan dengan operasi biner dengan sebuah angka semi acak. Algoritma enskripsi RC4 merupakan sebuah byte kemudian dilakukan operasi XOR dengan sebuah byte kunci dan menghasilkan sebuah byte sandi. Sampai saat ini tidak ada yang dapat memecahkan RC4 sehingga dapat dikatakan sangat kuat. Kemudian ada enskripsi dan deskripsi RC4. Proses enskripsi dan deskripsi mempunyai proses yang sama, sehingga hanya satu fungsi yang dijalankan untuk menjalankan kedua proses tersebut. Berikut ini akan diberikan sebuah bagan yang menggambarkan rangkaian proses yang dijalankan untuk menginskripsikan atau mendeskripsikan. Nah, ini merupakan rangkaian proses untuk menginskripsikan. Yang pertama ada inisialisasi S-box, kemudian setelah itu menyimpan key atau kunci ke dalam key byte array. Kemudian permutasi untuk S-box yang sebelumnya, kemudian ada generate pseudorandom byte string. Kemudian ini merupakan contoh algoritma RC4 untuk menginisialisasi lari. Contohnya S, misalnya SO, S1 sama dengan S2 sama dengan 2, dan seterusnya S255 sama dengan 255. Algoritmanya for I 0 to 255 do S1 lebih kecil dari I, kemudian N4. Kemudian, jika panjang kunci U lebih kecil dari 256, maka lakukan padding sehingga panjang kunci menjadi 256 byte. Contohnya, U sama dengan ABC, merupakan 3 byte. Kemudian lakukan padding U menjadi ABC, 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 sampai panjang U menjadi 256 byte. Kemudian, lakukan permutasi nilai-nilai di dalam larik S. Contohnya, for J sama dengan 0, dan for I to 255 do, maka J sama dengan J plus SI plus UI mod 256.
Maka setelah itu swap SI dan SJ, kemudian N4. Kemudian ada contoh untuk membangkitkan aliran kunci dan lakukan enskripsi. I sama dengan 0, J sama dengan 0, kemudian for I sama dengan 0 tuh panjang plain text sampai 1 do. Maka J sama dengan J plus S1 mod 256. Kemudian lakukan swap SI dan SJ. Setelah itu kita mencari nilai T, yaitu T sama dengan SI plus SJ mod 256. Kemudian setelah mencari T, maka akan menemukan nilai K. K sama dengan ST. Setelah itu, untuk mendapatkan hasilnya, menambahkan nilai K dengan plain text, yaitu C sama dengan K plus plain text. Yaitu seterusnya ada N4. Nah, ini merupakan implementasi dari algoritma sebelumnya. Contohnya, kita akan menginskripsikan kata HI pada bentuk binari. H bentuk binarinya 0100 dan I binarinya 01000001. Kemudian masukkan kunci atau nilai K-nya. Di sini kita akan memasukkan dengan nilai bebas. Kita mengambil nilai 17. Maka SI menjadi 4 byte yang memiliki nilai 0 sampai 3. Byte ke-1 bernilai 0, byte kedua bernilai 1, dan byte ketiga bernilai 2, dan byte keempat bernilai 3. Selanjutnya, kunci tersebut berukuran 4 byte yang memiliki pengulangan kunci untuk memuat seluruh isi array. Yang kunci ini yang 17. Jadi KI itu 1717. Karena menggunakan array dengan panjang 4 byte, maka algoritma menjadi for I 0 to 4. Maka J sama dengan J plus SI plus KI mod 4. Karena byte-nya 4. Kemudian swap I dan J. Pertama, kita menginisialisasi I dan J dengan nilai 0. Nah, kita lakukan iterasi pertama. I sama dengan 0, I, kita menggunakan algoritma yang tadi, J plus SI plus KI mod 4. Nilai, maka J nilainya sama dengan 0, SI nilainya sama dengan 0, dan KI, yaitu K0, nilainya sama dengan 1. Melihatnya dari yang sebelumnya, dari yang SI ini. Di sini SI sama dengan S0, maka byte ke-0 merupakan 0 angkanya, maka dimasukkan di sini SI sama dengan 0. Dan K0 merupakan 1, di sini K byte ke-0 angkanya sama dengan 1. Maka dituliskan di sini K0-nya 1. Maka 0 ditambah 0 plus 1 mod 4 hasilnya 1. Setelah itu kita swap S0 dan S1 sehingga menghasilkan array 1, 0, 2, 3 dari array sebelumnya. Dari 0, 1, 2, 3 yang tadi perintahnya swap 0 dan 1, maka angka 1 ke depan dan 0 ke belakang. Maka hasilnya 1, 0, 2, 3. Seperti itu. Kemudian kita lakukan iterasi kedua. I sama dengan 1, maka C sama dengan J
plus S1 plus K1 mod 4. J bernilai 1, S1 bernilai 0. Karena dilihat dari sini. Bait ke-1 bernilai 1, bait ke-2 bernilai 2, maaf, bait ke-0 bernilai 1, bait ke-1 bernilai 0, bait ke-2 bernilai 2, dan bait ke-3 bernilai 3. Lalu S1 karena bernilai 0 maka masukkan 0. Dan K1 karena bernilai 7 maka masukkan 7. Melihatnya dari yang sebelumnya ini. Bait ke-0, bait ke-1, bait ke-2, dan bait ke-3. Tadi mintanya bait ke-1. Maka 0, 1 ini bernilai 7. Maka masukkan 7. Sehingga 1 plus 0 plus 7 mod 4 menghasilkan nilai 0. Kemudian swipe 1 dan S0. Sehingga menghasilkan array 0, 1, 2, 3 karena ini di swipe. Kemudian lakukan iterasi ketiga. I sama dengan 2, maka seperti sebelumnya C plus S2 plus K2 dan masukkan nilai S2 yaitu ini 2 karena 0, 1, 2 ini nilainya 2 dan K2 yaitu 0, 7, 0, 17, 17 maka masukkan 1 dan 2 plus 2 plus 7 menghasilkan nilai 3. Setelah itu swap 2 dan S3 sehingga menghasilkan array 0, 1, 3, 2 dari hasil swap ini yang di atas. Kemudian lakukan iterasi keempat. Sama pengerjaannya seperti algoritma sebelumnya, yang ini I sama dengan 3, maka J plus S3 plus K3 mod 4 menghasilkan nilai 0. Kemudian swap S3 dan S0. Sehingga menghasilkan 2, 1, 3, 0. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan nilai bait acak untuk inskripsi. Pertama, kita menginisialisasi ulang I dan J menjadi 0, 1. Sama dengan I plus 1 mod 4 dan J plus S1 mod 4. Kemudian lakukan penukaran swap S dan SC. Kemudian kita mencari nilai T. Maka I sama dengan I plus 1 mod 4. Karena nilai I-nya 0, maka masukkan 0 plus 1 mod 4. Menghasilkan nilai 1. Kemudian ada J, I plus S0 mod 4. Karena nilai I-nya 0, maka 0 plus 2 mod 4. Menghasilkan nilai 2. Kemudian kita swap S1 dan SJ, yaitu S1 dan S2. Sehingga menghasilkan nilai array 2, 3, 1, 0. Setelah itu mencari nilai T. Nah, nilai T ini dari S1 plus SC mod 4. S1 di sini 3, karena 0, 1, 2, 3. Dan nilai 1 ini adalah 3. Dan SC merupakan 1. Kemudian 3 plus 1 mod 4 menghasilkan nilai 0. Setelah nilai T ada, maka kita mencari K kunci untuk nanti dijumlahkan dan menghasilkan ciphertext.
Nilai kunci ini didapatkan dari ST, yaitu S, nilai T-nya dimasukkan 0 menjadi S0, dan S0 adalah 2. Karena 0, 1, 2, 3, dan S0-nya nilainya 2. Maka bait 2 ini dijadikan biner untuk menghasilkan ciphertext. Nah, ini contohnya. Nilai binary H adalah 01001000. Dan nilai binary angka 2 yang dihasilkan ini dari sini ini 00000010. Sehingga untuk menghasilkan ciphertext, kita menjumlahkan dari nilai binary H dan binary angka 2 ini yang telah dihasilkan dari penghitungan yang sebelumnya ini. Maka dihasilkan 01001010. Ini merupakan ciphertext huruf H. Kemudian kita mencari ciphertext huruf I. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Di sini kita melakukan I plus 1, sama dengan 1, J sama dengan 2. I sama dengan I plus 1 mod 4. Nilai I di sini 1, maka 1 plus 1 ber-4 menghasilkan nilai 2. Kemudian ada J sama dengan I plus S1 mod 4. S1 di sini bernilai 2, maka 2 plus 2 mod 4 menghasilkan nilai 0. Kemudian kita lakukan swap I dan swap J, yaitu S2 dan S0, sehingga menghasilkan array 1, 3, 2, 0. Kemudian di sini ada T, kita mencari nilai T. Merupakan yaitu sama dengan S1 plus SC sama dengan mod 4. S1 di sini adalah 2 dan SC adalah 1. Sehingga 2 plus 1 mod 4 menghasilkan nilai 3. Karena T sudah dihasilkan, maka kita bisa mencari nilai K. ST, T-nya adalah 3, maka S3 adalah 2. Sehingga kita bisa menghasilkan ciphertext. Sama seperti sebelumnya, kita jumlahkan binary huruf I dan binary angka 2. Binary huruf I 01001001. Binary angka 2 000010. Setelah dijumlahkan menghasilkan ciphertext yaitu 01001011. Nah, kita sudah menemukan kedua ciphertext huruf H dan I. Nah, di sini ada permasalahan metode RC4. Yang pertama, ada terlalu tinggi kemungkinan terjadinya Xbox yang sama karena nilai pseudorandom yang sama sekali seringkali dibangkitkan berulang. Hal ini terjadi karena kunci user diulang-ulang untuk mengisi 256 byte array. Meskipun metode ini memungkinkan penggunaan variabel yang panjangnya dapat mencapai 256 byte, namun pada kenyataannya jarang sekali ada yang menggunakan kunci sepanjang itu. Selain karena sulit mencari kombinasinya, juga sulit untuk mengingatnya. Sehingga jika kunci yang digunakan sebanyak 8 byte misalnya, maka kunci ini akan diulang sebanyak 32 kali untuk mengisi key byte array sampai penuh. Yang kedua, ada inskripsi RC4
adalah XOR antara data byte dengan pseudo-random byte stream yang dihasilkan dari kunci. Maka penyerang akan mungkin untuk menentukan beberapa byte pesan original dengan meng-XOR dua set chip per byte. Bila beberapa byte plaintext diketahui atau mudah ditebak, diasumsikan A berhasil menyadap dua buah message berbeda yang dienkripsi menggunakan algoritma string chipper dengan menggunakan kunci yang sama. A kemudian meng-XOR-kan kedua ciphertext yang berhasil disadap untuk menghasilkan pengaruh rangkaian kunci. Jika A berhasil mengetahui plaintext dari salah satu message terenkripsinya tersebut, maka A dengan mudah menemukan plaintext message yang lain tanpa mengetahui rangkaiannya. Untuk menyelesaikan masalah dari permasalahan tersebut, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, gunakanlah kunci yang panjang, minimal panjang kunci 3 karakter dan maksimal 255 karakter, agar kemungkinan kunci dimasukkan berulang-ulang dalam key byte array semakin kecil dan guna kombinasi yang berlainan. Lalu, kita bisa mengusahakan untuk tidak menggunakan kunci yang sama untuk menginskripsi file yang berbeda. Kemudian, jika kita akan menggunakan kunci yang sama untuk setiap kali menginskripsi file, maka diperlukan initialization vector pada secret key. Jika 4 yang digunakan untuk setiap kali proses inskripsi dijalankan tidak pernah sama, maka akan dihasilkan ciphertext yang berbeda, meskipun dienkripsi plaintext yang sama. Kemudian bisa mengacak plaintext sebelum diubah ke dalam cipher, sehingga jika seorang pengganggu memperoleh 1 byte data dari plaintext, maka ia tidak dapat memperoleh data yang lainnya dengan cara meng-XOR-kan 2 buah ciphertext dan byte data yang ia ketahui. Kemudian yang terakhir, kita bisa mengubah metode pengisian key ke dalam key array. Caranya adalah key cukup diisikan sekali di dalam array. Kemudian sisa variabel array key yang lainnya akan diisikan dengan nilai yang dibangkitkan secara berterus. Nah, presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.